Sekarang ini tadi kita ngomongin konsep ketuhanannya. Sekarang kita ngomongin konsep keselamatannya. Oke. Sekarang kita buka nih. Salvation. Ya. Gimana di apa istilahnya Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Di Bible-nya Yahudi ngomongnya begini. Terjemahannya kira-kira gini. Coba ayat 16 nih. Cici aja yang baca. Oke. Takut tuh ya? Takut ya? Nggak boleh sama guru lu ya? Orang gurunya lu. Oh, gitu. Kirain ada guru yang ngelarang lu baca Bible gitu. Nggak apa-apa, asal jangan diimani. Iya. Coba baca. Ulangan 24 ayat ke-16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Mic-nya tolong diatasin dong. Itu bukan Kurang atas. Ezekiel juga ada gitu. Ya, sekarang kita buka Yesekiel. Ini gue baca, sebentar gue dibilang gak boleh lagi. Nggak boleh baca apa? Ntar bener lagi. Ya pokoknya asal lu bacanya nggak pakai Bismillah nggak apa-apa. Yesekiel 18. Tapi gini ya, nanti kita bicara ya. Yesekiel 18 ayat berapa nih? 20. Ya. Orang yang berbuat dosa itu tidak harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut. Tunggu. Salah lo bacanya. Orang yang berbuat dosa itu tidak yang ya, mana ada kata tidak. Oh iya, sorry. Wah, lu jangan ngobrol lu. Gua dengar jadi mikir. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Itu yang harus mati. Nah. Jadi setiap dosa itu hukumannya mati gitu ya, Pak? Ya. Maksudnya ini mati dalam konteks akhirat lah ya. Oke. Terus anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas nggak? Jelas. Berarti ayah atau anak tidak dapat saling menanggung kesalahan di antara keduanya gitu. Jadi tidak ada konsep penebusan dosa orang lain. Tidak ada. Ya kan? Ini di istilahnya di Yudaisme lah ya, agama Yahudi. Mereka konsep keselamatannya begitu. Yang dosa yang mati. Iyalah. Bapak nggak bisa nanggung dosa anaknya, anak nggak bisa nanggung dosa bapaknya. Tapi itulah fair dan logiknya emang harus begitu. Tidak bisa ukuran-ukuran disamakan. Di Islam bagaimana? Sama kan? Sama dong. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain. Tidak bisa. Oke, terus kita baca lagi di Yesaya. Kayaknya mendingan Jesslyn aja yang baca deh. Oh iya. Lebih jelas ya. Lu bacanya takut berubah gua. Orang yang harus mati, dia tidak harus mati. Gimana sih? Aduh. Ngeri gua. Jangan diubah, dibaca aja. Mungkin gue penuh kasih. Aduh. Susah ini. Ngeri. Remind you of something. Ya, ngerti kita. Terus? Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Terus apa katanya? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti domba. Nah, bulu domba. Bulu domba. Nah, ketinggalan juga. Artinya apa? Perikopnya apa? Bertobat kan? Bertobat. Bertobat lebih baik daripada mengorbankan korban. Jadi artinya apa? Kalau basuhlah itu apa? Wudu. Jadi kalau jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan kan maksudnya kan? Artinya apa? Bertobat kan? Nah, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, kendalikan orang jahat. Kendalikan apa? Kendalikan orang kejam. Usahakan keadilan. Usahakan keadilan, kendalikan orang kejam. Bela anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Sama nggak di Islam juga? Sama lah. Sama. Ada istilahnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Terus dikatakan apa? Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan loh katanya loh ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti
Kain kesumba. Salju. Salju. Artinya dosa yang paling maksimal bisa hilang loh. Bisa hilang kalau gitu. Bisa nol nggak? Bisa. Yang merah seperti kain kesumba bisa putih hilang. seperti bulu domba. No. Artinya yang merah yang maksimal, merahnya benar-benar merah, jadi putih seperti salju atau bulu domba. Jadi perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib menebus dosa? Tidak perlu. Nggak perlu. Tidak perlu. Karena Itu sudah bedanya. dijalankan, sudah ada pedomannya. Begini. Itu bedanya. Sekarang kalau di perjanjian baru, kita masuk perjanjian baru. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, selamat nggak manusia? Tidak. Nggak selamat. Sama nggak konsep keselamatannya perjanjian baru dengan perjanjian lama? Berbeda. Beda kan? Berbeda. Bahkan di Ibrani 9:22 nih. Yang ini aja. Ibrani 9:22. Nah, Ibrani 9:22. Nah, lu deh, satu kalimat aja deh. Perlu kacamata nggak? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, yang dimaksud darah ini darah siapa? Darah Yesus. Betul. Jadi, ini ada gini nih. Di perjanjian lama, itu ada yang namanya ritual pengorbanan hewan. Yang mana korban. Korban hewan ini dilakukan untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Tetapi penghapusan dosa yang bagaimana? Penghapusan dosa yang tidak disengaja. Korban hewan ini, kalau orang itu punya duit, dia bisa pakai lembu atau sapi. Kalau duitnya kurang, dia bisa ganti dengan kambing atau domba. Duitnya kurang juga, bisa dengan burung tekukur. Ada burung juga. Ada burung tekukur. Baru tahu. Nah, ini dulu Kristen apa aku bingung. Kan sempet murtad ateis dia. Ateisnya kan lama. Hilang gitu. Ya, jadi lembu sapi atau kambing domba, kalau nggak punya duit bisa ganti dengan burung tekukur atau tepung terigu. Tepung terigu sekian, beratnya sekian lah ditentukan itu deh. Ada ayat. Atau kalau lu nggak punya duit sama sekali, nggak bisa, atau mungkin tempat lu jauh, itu lu hanya cukup berdoa, minta ampun, itu boleh masih. Ya, jadi korban hewan ini memang harus dilakukan di bait suci, nggak boleh di tempat biasa, nggak boleh di pinggir kali, harus di tempat suci gitu loh. Ya, orang yang nggak bisa ke tempat suci, dia bisa berdoa, bertobat di tempat yang jauh. Gitu. Dan ini hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Sekarang kalau istilahnya kalau Yesus, ini kan disebut sama Kristen sebagai apa? Istilahnya anak domba Allah, yang tanpa cacat, gitu kan? Yang akhirnya harus dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Konsepnya mirip, tapi bedanya yang satu hanya khusus hewan, yang Kristen Yesus manusia gitu. Bedanya yang hewan ini diganti dengan manusia Yesus gitu. Ini yang perbedaan utamanya kan di sini. Kalau di PL, seluruh PL kan tidak ada mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Karena tadi jelas kan, anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Tiba-tiba konsep korban yang hewan itu diganti dengan Yesus. Yang menjadi korban penebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Gitu. Dan menjadi Tuhan. Nah, setelah bangkit baru dijadikan Tuhan. Iya. Waktu hidup kemana aja gitu ya? Nah, itu kalau di kisah para rasul begitu. Allah jadikan Yesus menjadi Tuhan. Gitu. Tapi sebelumnya kan dengan istilahnya ayat-ayat di 4 gospel ya sudah dianggap Yesus pada waktu itu ya manusia juga, Tuhan juga dengan di konsili Kalsedon. Gitu. Ya. Jadi ini sudah ada konsep ketuhanan yang berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sudah ada konsep keselamatan juga yang berubah. Ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Konsep keselamatannya yang berubah. Konsep ketuhanannya juga berubah. Ini dasar loh ya, ini benar-benar kristologi dasar nih. Kita belum masuk ke kritik teks nih gitu. Jadi kita nggak membicarakan Yesus ini ilahi apa enggak gitu. Itu nanti deh, itu teologi nanti deh. Tapi dari perubahan ini yang kita sekarang tahu, ada Bible Yahudi, ada Septuaginta, ada perjanjian baru, menjadi Bible apa, kemudian konsepnya apa yang berubah, ini harus kita tahu duluan gitu. Sebelum kita ngomongin teologi, sebelum kita ngomongin kritik teks.
Lebih dalam ya. Ini dasar, benar-benar dasar. Ya. Ini kita belum ngomongin original text lagi. Ada lagi nanti original text. Ya, tapi itu mungkin sudah yang dalam lah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, cukup jelas sih. Cukup jelas? Cukup jelas, untung kita pindah. Mungkin Untung udah mualaf. Untung kita pindah. itu jadi sebenarnya mereka tuh mencoba untuk merekonsiliasi berbagai ajaran kali ya kok. Makanya sekarang ini untuk Christianity kan umatnya paling banyak di dunia ya kan? Gini. Mungkin Yang nggak sih paling itu? banyak. Tunggu. Katolik itu yang paling banyak. Oke, sekarang kalau lu bilang paling banyak, Heeh. gabungan kekristenan atau Gabungan. Gabungan. Makanya saya bilang Christianity. Oke, Gitu. jadi ada Katolik, ada Ortodoks. Protestan, ada Ortodok, ada Anglikan, ada Lutheran, macam-macam. Itu kalau digabung semua, memang saat ini mereka paling banyak. Ya, 2,5 aja. Tapi kalau gua pretelin satu-satu, Hmm. agama apa yang paling gede di seluruh dunia? Islam lah. Dari tahun 2000 loh ya, bukan baru kemarin loh. Dari tahun 2000, Islam sudah jadi agama terbesar di dunia. Kalau yang Kristen itu kita lepas-lepas. Ya. Ya udah 45.000 denominasi. Sekarang mau nanya, Katolik sama Protestan tuh agama yang sama atau agama yang Berbeda. Oh, berbeda. Nggak boleh, kira Kristen dia mengaku Katolik itu nggak boleh. Berarti Itu boleh sama. nggak digabungin? Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. cuman secara umum memang semua itu mereka disebut Christianity. Iya, hanya itu. Hanya sebagai nama Tapi panggilan. KTP aja beda antara Beda. Katolik sama Protestan, beda di KTP. Kristen tuh harusnya tidak boleh masuk ke ini Katolik karena kita berbeda liturgi. Kalau gue dulu sering nyolong kebaktian, Oh. gue masih gue masih GBI, gue pernah kebaktian di Katolik. Bandel ya orang. Ya pengen tahu juga gitu. Apa yang tahu Nah, aja. kemarin waktu istilahnya kita sama apa namanya mahasiswa STID mau Nasir, kita juga datengin gereja Katolik. Oh gitu. Iya, kita ngobrol sama pastornya. Sejarah gereja ini dibangun bagaimana. Dulu karena sekolah gue Katolik, jadi gue masuk ke katedral gue ikutin Nah, itu liturginya. masuk. Karena tidak ada pelajaran Kristen. Ya, walaupun akidahnya sama, tetapi secara institusi mereka menolak Beda. untuk disebut sama. Oke. Secara institusi ya, akidahnya memang sama. Tetapi bagaimana ceritanya timbul bisa ada Protestan gitu? Karena yang di Protestan itu menganggap bahwa yang di Katolik itu sudah melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan Alkitab atau Bible. Seperti? Contoh misalnya, di dalam Katolik itu ada yang namanya dulu surat pengampunan dosa. Iya. Oke. Ya kan? Ada biliknya gitu ya, Koy? Ada bilik kan, orang bisa masuk ke dalam bilik, ngaku dosa, habis perkosa siapa gitu, minta ampun, dosamu sudah diampuni, keluar. Dia mendapat sertifikat. Terus Sertifikat ini bisa diperjualbelikan. Astaga. Kok gitu sih kok? Ini beneran kok? Ini beneran. Nggak, ini aku perlu aku tahu surat pengakuan dosa, tapi aku nggak tahu bisa diperjualbelikan. Coba cek 95 tesisnya Martin Luther. Bisa diperjualbelikan. Ya itu yang diprotes sama Martin Luther. 900? 95. 95. Suka nambah-nambahin aja sih. Oke. Enggak, gue kaget gara-gara itu. Itu pakai itu bisa Surat dijual. pengampunan dosa Gue itu. tahu ada surat pengampunan dosa itu. Itu bisa diperjualbelikan pada waktu itu ya. Makanya diprotes sama Martin Luther. Sedangkan surat pengampunan dosa itu aja juga sudah diprotes walaupun tanpa diperjualbelikan, itu pun juga diprotes sama Martin Luther. Karena menurut Martin Luther, pengampunan itu urusannya manusia dengan Tuhan gitu. Itu masih betul. Ya. Konsep itu betul. Itu maksudnya nanti diperjualbelikan, nanti pas menghadap Tuhan bisa dikasih, nih gue udah beli, ada sertifikatnya gitu kali ya? Bisa jadi, yang nggak tahu ya. Nggak tahu kita konsepnya, tapi bisa diperjualbelikan. Ini analogi aja Ya, gitu loh, itu- kenapa ya, bisa itu iman diperjualbelikan mereka. gitu loh. Nah, tapi yang jelas kalau surat pengampunan dosa itu bisa diperjualbelikan, pertanyaanku bisa digadein nggak ya? Terus nilainya berapa gitu? Pegadaian itu udah ada apa belum zaman dulu? Makanya bingung juga. Belum ada, baru ada barter. Barter. Barter ya? Enggak, terus gimana caranya menilai nilai daripada surat pengampunan dosa tuh gimana caranya menilainya? Iya. Mungkin iya. keberatan Lu dosanya. dosanya apa? Oh mencuri, murah ini mah dosanya. Iya, tapi kalau dosanya pembunuhan mungkin tinggi. Membunuh mahal misalnya. Gitu. Gitu. Misalnya Mungkin itu kita ya. nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya, iya, Belum iya, ada. iya. Ada kali gitu ya menunya gitu ya kok. Lu jangan Baru tahu kita nih. lu ngadi-ngadi lu. Info nih. Kali kan. Oke. Oke. Nah. Ini sebenarnya agama apa ya? Agama Kristen. Oke. Begini lah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat bertemu kembali para netizen di channel kita yang berbahagia. Kali ini kita akan mengulas sebuah video dari suatu perbincangan yang kita ambil dari channel HMC News. 3 orang mu'alaf, atau kita katakanlah mereka dulu adalah mantan Kristen. Dalam hal ini adalah guru Donditan, Koh Dodi, dan seorang mu'alaf yang baru bersama Jesslyn. Jesslyn atau Jesslyn ya. Jadi perbincangan ketiganya ini terkait dengan kondisi ajaran Kristen yang mereka anut sebelumnya. Ya, mereka bincang-bincang santai, memperdalam ilmu untuk menguatkan iman mereka ketika mereka sudah menjadi muslim atau mu'alaf. Cukup menarik saudara-saudara sekalian. Kami rasa semua perbincangan ini cukup bermutu, berbobot, berkualitas, ya, di mana mentornya adalah Koh Donditan yang membahas tentang kekristenan berdasarkan Alkitab, Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia berhadapan dengan seorang Jesslyn yang seorang mu'alaf cerdas yang akhir-akhir ini begitu viral di tanah air dan menarik semua perhatian, khususnya di kalangan Kristen. Bahwa memang bisa kita ukur hanya 2 syaratnya. Seorang Kristen kalau dia pintar dan jujur, maka dia akan berpindah ke Islam. Karena untuk mencari sebuah kebenaran. Kenapa? Karena memang di ajaran Kristen yang mereka rasakan selama ini, ya, cukup menggelisahkan di hati mereka. Bahkan menurut pengakuan Jesslyn sendiri, dia itu bukan orang sembarangan di gereja, ya. Dia itu termasuk pemimpin doa di gereja, yang mana pada umumnya pemimpin doa ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Itu Tuhan mereka, ya, Yesus. Tapi kenyataannya menurut pengakuan Jesslyn, semakin lama kekeringan jiwa itu makin terasa, sehingga dia pernah 3 tahun tidak lagi mengakui ketuhanan Yesus ini. Dia tidak bisa terima, sehingga 3 tahun itu dia bisa dikatakan masuk dalam golongan ateis. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, salah satu topik pembicaraan kali ini adalah masalah keberadaan atau yang terjadi di internal Kristen tentang banyaknya para pendeta-pendeta yang memanfaatkan ajaran ini adalah untuk mencari keuntungan, untuk mencari harta, untuk mencari kemewahan. Sehingga dibahas oleh Donditan bahwa sebelumnya Kristen ini menganut sistem penebusan dosa dengan cara sertifikasi. Lugas tadi pembicaraan dari awal sehingga kita tutup tadi pembicaraan. Donditan menceritakan jika ada seorang yang penganut Kristen melakukan perbuatan dosa
Dia cukup hanya melakukan pengakuan dosa di depan daripada salah seorang pastor, kemudian dosanya diampuni, ya diberikan sertifikat dan dapat cuan lah, dapat uang. Nah, ini persoalan yang terjadi. Nah, Allah Azza wa Jalla dalam hal ini sudah menyampaikan kondisi ini sebelumnya di dalam Al-Quran sebagaimana berikut ini. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar warruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah. Yang maksudnya adalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan di antara pendeta-pendeta dan alim ulama mereka itu memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia atau orang-orang daripada jalan Allah. Itu yang diterangkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 34. Hadirin yang kami muliai serta pemirsa yang kami cintai. Dari awal ini sudah jelas kita melihat, diingatkan Allah kepada kita ini manusia ya, bahwa tujuan daripada para pendeta dan alim ulama, orang-orang kafir ini tidak lain hanya untuk mencari harta daripada para jemaat. Nah, ya, mencari harta berarti mereka bertujuan hanya untuk mencari uang, kan ya, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Nah, sebagaimana tadi yang kita bahas di dalam diskusi ini, Don Ditan sendiri sudah menjelaskan bahwa sistem penghapusan dosa dulu itu menggunakan sertifikat. Dan sertifikat ini punya nilai harga ekonomis, harga keuangan. Tergantung daripada besar dosa yang dilakukan oleh hambanya atau umatnya. Nah, kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemilik arus utama kekristenan ini diprotes oleh mereka sendiri. Maka muncullah pada waktu itu ajaran Martin Luther yang disebut dengan Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan keberatan dengan cara Katolik ketika itu. Maka mereka lahirlah sebagai ajaran Kristen Protestan. Namun setelah itu timbul lagi persoalan di kalangan Kristen Protestan. Bagaimana mencari uang daripada kegiatan ini? Maka setelah itu muncullah istilah perpuluhan yang sampai saat ini masih terjadi dan menimbulkan juga banyak kontroversi di kalangan Kristen. Jadi sebenarnya inilah gambaran diskusi tadi, yaitu antara 3 orang mualaf, sebenarnya sebagai pelajaran kepada kita bahwa ajaran ini sudah tidak benar. Sehingga keluarlah ucapan dari Jisrin, ya, untung kita pindah. Bahasa ini keluar dari hatinya, bukan direkayasa. Untunglah kita pindah. Artinya mereka merasa selamat meninggalkan ajaran yang lama dan pindah ke ajaran Islam yang baru. Nah, di sini kita akan menyampaikan kepada 3 hal. Pertama, yang perlu kita sampaikan kepada para mu'alaf, bahwa memang bersyukurlah kita yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Anda itu, sehingga mendapat nur dan memiliki
suatu ajaran yang benar. Kemudian yang kedua, bagi umat Islam, betapa besar berkah dan karunia-Nya ajaran Islam ini. Jangan lagi kita sia-siakan. Kita cukup mencari ilmu terus. Kita lihat kawan-kawan kita yang mu'alaf. Mereka meninggalkan ajaran agama yang lama, yang mereka ketahui bahwasanya ajaran itu tidak baik, dan mereka pindah ke ajaran Islam. Mereka menemukan sebuah ajaran kebenaran. Sebaliknya, kepada kawan-kawan yang masih berada di tempat yang lama, dari kawan-kawan yang saat ini masih Kristen, Anda ya gunakanlah akal, berpikirlah. Ini tidak bisa dipaksakan, agama ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dibujuk rayu, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diberikan hadiah. Bayangkan Jesslyn ini, dia meninggalkan ajaran agamanya dengan sebuah penghasilan yang lumayan. Dia di gereja ketika itu, ditinggalkannya dan dia masuk kepada Islam. Nah hari ini, maka harta yang diharapkannya selama ini sudah ditinggalkannya. Jadi demikianlah dulu video pendek kita ini. Semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi saya dan bagi seluruh keluarga saya. Kiranya marilah kita berbahagia dan bersukacita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sebuah ajaran yang benar kepada kita dari